صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sakhkhara lana asy-syamsa wal qamar wa sakhkhara lana al-laila wan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul jabbar wa ashhadu anna Muhammadan sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat muslim yang berbahagia, ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk membawa risalah Islam, maka orang-orang terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama, mereka golongan orang-orang yang beriman, dan yang lain adalah golongan orang-orang yang ingkar atau kafir. Keadaan ini sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran surah Yunus ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Ma rabbuka a'lamu bil mufsidin. Yang artinya, di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antaranya pula ada orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Selanjutnya, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya memberikan komentar terkait dengan kalimat wa minhum may yu'minu bih, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya. Jadi komentar Ibnu Katsir, di antara mereka yang engkau diutus kepada mereka wahai Muhammad, ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran ini dan mengikutimu serta beroleh manfaat dari risalah yang disampaikan olehmu. Kemudian komentar Ibnu Katsir terhadap kalimat wa minhum man la yu'minu bih, dan di antara mereka ada orang-orang yang tidak beriman dengannya, memberi komentar bahkan mereka mati dalam kekafirannya dan kelak akan dibangkitkan dalam keadaan kafir. Sahabat muslim, selanjutnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah banyak keterangan yang menggambarkan perilaku dan sifat-sifat orang yang beriman, dan juga perilaku dan sifat-sifat orang kafir. Kita perlu memahami sifat-sifat tersebut agar kita dapat memiliki perilaku dan sifat-sifat orang yang beriman, sebaliknya menjauhi perilaku dan sifat-sifat orang kafir. Yang pertama terkait dengan keyakinan akan kebenaran Al-Quran dan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir tidak percaya akan kebenaran Al-Quran dan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dijelaskan salah satunya dalam ayat ketiga surat As-Sajdah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma
آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. Yang artinya, tetapi mengapa mereka orang kafir mengatakan dia Muhammad mengada-adakannya, maksudnya mengada-adakan Al-Quran. Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran dari Rabbmu, agar kamu memberikan peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Selanjutnya, bagaimana keyakinan orang-orang yang beriman terhadap Al-Quran dan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Tentu saja mereka meyakini akan kebenaran Al-Quran dan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dijelaskan dalam surat As-Sajdah ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud serta bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri. Sahabat, jadi kita tidak boleh seperti orang kafir yang mengingkari kebenaran Al-Quran. Bila ada satu ayat saja yang tidak kita yakini dan kita tidak mau mengamalkannya, padahal kita mampu, maka kita bisa dikatakan telah ingkar terhadap kitabullah. Yang berikutnya terkait dengan kepercayaan tentang hari kiamat. Dalam hal ini, orang-orang kafir tidak percaya bahwa adanya kiamat, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bal kazzabu bis-sa'ah wa a'tadna liman kazzaba bis-sa'ati sa'ira. Bahkan mereka mendustakan hari kiamat, dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat. Sebaliknya, orang-orang mukmin atau yang beriman, tentu saja mereka percaya hari akhir, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Sahabat muslim, iman kepada hari akhir merupakan hal yang sangat penting bagi orang yang beriman. Iman kepada hari akhir ini maknanya mereka meyakini adanya hari berbangkit, hari kiamat, adanya hisab, adanya mizan atau timbangan amal perbuatan, kemudian adanya nikmat syurga dan siksa neraka. Dengan keyakinan ini, maka seorang mukmin akan berhati-hati dalam hidupnya. Karena dalam setiap yang dia ucapkan dan setiap yang dia lakukan akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pahala atau siksa. Dengan kondisi seperti ini, maka seharusnya seorang mukmin akan menjadi manusia yang selalu menebar kebaikan dan bermanfaat bagi orang lain.
Sementara orang kafir dengan ingkarnya terhadap hari kiamat, maka mereka akan hidup dengan bebas memenuhi hawa nafsunya. Perbuatan yang didorong oleh hawa nafsu semata maka akan membawa kepada keburukan-keburukan. Sahabat, sifat yang ketiga adalah yang terkait dengan orientasi hidup. Bagi orang-orang kafir, maka kehidupan dunia itu menjadi tujuan mereka, menjadi tempat kesenangan dan memuaskan hawa nafsunya. Sedangkan orang-orang yang beriman atau orang mukmin menjadikan kehidupan dunia ini sebagai batu ujian dan masa untuk menanam dan mencari bekal demi kehidupan akhirat sebagai tempat tinggal yang abadi. Dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 176 dijelaskan, yang artinya, dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya mereka itu seperti anjing jika kamu menghalaunya, dijulurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Jadi ini adalah gambaran orang-orang kafir bahwa mereka adalah menjadikan dunia sebagai tujuan. Sahabat muslim, selanjutnya bagaimana orientasi hidup orang-orang yang beriman? Orang-orang beriman menjadikan kebahagiaan akhirat sebagai tujuan. Karena hidup orang yang beriman selalu berpegang pada firman Allah dan sunnah Rasul. Sebagaimana salah satunya terdapat pada Quran surat Asy-Syura ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridu hartsal akhirati nazid lahu fi hartsihi. Wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan dunia, tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat. Kemudian salah satu hadis yang dijadikan landasan bagi orientasi hidup orang beriman adalah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi yang bersumber dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu yang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrah wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'allahu amrah wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atadhu ad-dunya wa hiya raghimah." Yang artinya barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya. Dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Jadi karena orang beriman orientasi hidupnya adalah kebahagiaan akhirat,
maka dia selalu mengaitkan apa yang dia lakukan di dunia dengan tujuan akhiratnya. Sehingga apa yang diperoleh di dunia selalu dimanfaatkan dan diniatkan untuk memperoleh balasan kebaikan di negeri akhirat. Sahabat muslim yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita hanya membahas 3 saja perilaku dan sifat-sifat orang beriman dan orang kafir. Dengan harapan semoga dapat memberikan inspirasi bagi kita bagaimana seharusnya menjadi orang yang beriman. Sebagai rangkuman dari tausiah singkat ini, jadi orang yang beriman yang pertama harus memiliki keyakinan penuh tanpa ragu sedikit pun akan kebenaran Al-Quran dan risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yakin betul bahwa hari kiamat pasti datang dan semua manusia akan diminta pertanggungjawaban atas semua amalnya dan diberikan balasan nikmat surga atau siksa neraka. Yang ketiga, orang beriman harus memiliki orientasi akhirat dalam hidupnya, sehingga semua kekuatan dan aset yang dimilikinya difokuskan untuk secara maksimal mendapatkan nilai pahala akhirat. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.